Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Um, Kali ini kita akan membahas tentang hadis 454 yang mana hadis ini membahas tentang eh, bagaimana hukum seorang jamaah ketinggalan satu rakaat sholat Jumatnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan sholat Jumat kayak gitu ketinggalan satu rakaat nih. Kalau sudah ketinggalan satu rakaat otomatis kita tidak mengikuti khutbah Jumatnya. Nah, caranya bagaimana? Kayak gitu kan. Apakah kita harus menambah satu rakaat atau 4 rakaat? Kayak gitu. Karena banyak yang kita pahami eh, khutbah Jumat itu masuk dalam satu kesatuan dengan sholat Jumat itu sendiri sebagai pengganti daripada 2 rakaat sholat zuhur. Nah, ini kita akan bahas di hadis 454 ya. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adraka raqatan min salatil jumu'ati wa ghairiha falyudif ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa labdu lahu wa isnaduhu sahihun lakin qawwa Abu Hatim irsalahu. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhoi keduanya telah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka barang siapa yang menjumpai rakaatan satu rakaat min sholatil jumu'ati dari sholat Jumat wa ghairiha dan selain daripada sholat Jumat tersebut. Jadi selain daripada sholat Jumat itu sholat-sholat yang lain, sholat-sholat yang wajib yang lain ini maksudnya. Fal yudif maka seseorang tersebut menambah ilaiha sholat yang ketinggalan tadi akhwa satu rakaat ya, satu rakaat yang ketinggal atau rakaat yang ketinggal kayak gitu ya, rakaat yang ketinggal wa qad tammat sholatuhu maka sudah sempurnalah sholatnya. Rawahu Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah wa Daruqutni dan Imam Daruqutni. Walabzu lahu dan hadis ini menurut Imam Daruqutni. Wa isnaduhu dan sanatnya hadis ini sahihun. Sahih. Lakin qawwa akan tetapi lakin qawwa Abu Hatimin akan tetapi Imam Abu Hatim di sini menilai menguatkan irsalahu sanatnya ini kemursalan atau terputusnya sanat ini ya, kemursalan sanat ini. Jadi kalau kita lihat dari makna keseluruhannya adalah barang siapa yang menjumpai satu rakaat dari sholat Jumat dan sholat lainnya. Jadi pengertian simpelnya tuh kayak gini. Kalau misalkan satu rakaat atau 2 rakaat kita ketinggalan kayak gitu ya. Itu. Kalau misalkan di sholat lain itu 2 rakaat lah kayak gitu kan. Maka kalau zuhurnya kita ketinggalan 2 rakaat ya yang kita tambah itu 2 rakaat. Nah di sini case-nya
Itu kalau misalkan kita menjumpai cuma 1 rakaat aja pada sholat Jumat, maka kita mesti menambah 1 rakaat dari yang ketinggalan tadi. Maka sempurnalah sholat orang tersebut ya. Bukan 4 rakaat kalau untuk sholat Jumat. Ini kan ketinggalannya kita 1 rakaat. Bukan 4 rakaat. Lain kalau misalkan uh, kita ketinggalan 4 rakaat, ya 4 rakaat. Ya nanti kita akan bahas di makna keseluruhannya dan analisis lafaz dan fikih hadisnya. Makna keseluruhannya adalah menghadiri 2 khutbah bukan merupakan syarat bagi sahnya sholat Jumat. Makmum absolut yang tidak mempunyai suatu pun dari khutbah, sholat Jumatnya tetap sah ya. Berbeda dengan orang yang menduga bahwa sholatnya batal, hadis ini merupakan hujah yang mematahkan ya. Kalau misalkan banyak ya ya teman-teman saya terutama apa ya? Uh, saya lupa kata-katanya itu. Itu biasa dibaca di khutbah Jumat itu faman lau angsitu wasma'u wa atiu rahimahumullah itu kan faman lau fala jum'atalah itu kan dengarkanlah khutbah Jumat kayak gitu uh, dan simaklah betul-betul. Barang siapa yang tidak mendengarkan khutbah Jumat, maka dia termasuk orang yang merugi. Barang siapa yang merugi di situ fala Jum'atalah, maka orang tersebut tidak sah atau nggak masuk ya, tidak apa ya, ya tidak sama halnya dengan tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah itu pemahaman orang kita ya, terutama kayak gitu. Nah hadis ini mematahkan daripada argumen-argumen orang tersebut ya. Itu. Jadi sebenarnya menghadiri 2 khutbah Jumat itu bukan merupakan syarat bagi sahnya sholat Jumat. Kalau misalkan makmum tersebut masbuk dan tidak menjumpai suatu pun dari khutbah Jumat, maka sholat Jumatnya tetap sah. Nah, itu ya. Kemudian di sini barang siapa yang menjumpai 1 rakaat dari sholat Jumat, maka ia tinggal menambahkan 1 rakaat lainnya dan sempurnalah sholatnya. Itu ya. Jadi ya kalau misalkan 1 rakaat gitu ya, kita ketinggalan 1 rakaat, kita nggak perlu menambah 4 rakaat gitu. Tapi yang kita tambah adalah 1 rakaat, maka sempurnalah sholat kita. Jika ia menjumpai kurang dari 1 rakaat, misalnya ia menjumpai imamnya sedang duduk, sudah duduk nih, sudah zikir seperti itu, hendaklah ia sholat zuhur, yakni 4 rakaat. Lain halnya mazhab Hanafi di sini. Mereka mengatakan bahwa orang yang bersangkutan melanjutkan sholatnya, yakni tetap 2 rakaat. Jadi kalau sudah imam sudah duduk kayak gitu, nah menurut Imam Abu Hanifah itu Imam Hanafi ya kita tetap sholat Jumat di situ. Kita tetap sholat Jumat 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Tapi kalau misalkan pandangan ulama yang lain, kalau sudah imam sudah duduk, sudah selesai sholatnya, maka kita melaksanakan sholat zuhur. Kemudian di sini analisis lafadznya. Wa ghairuha, di sini sholat-sholat yang lain bersama imam, alias ya sholat berjamaah itu sholat 5 waktu. Fal yudif ilaiha ukhra, dalam sholat Jumat tinggal menambahkan 1 rakaat lagi. Sedangkan dalam sholat lainnya menambahkan sisa rakaat yang ia tinggalkan. Jadi kalau misalkan sholat Jumat itu tinggal menambahkan 1 rakaat lagi kayak gitu. Tapi kalau sholat yang lainnya menambahkan sisa rakaat yang ia tinggalkan. Kemudian di sini fikih hadisnya.
Yang pertama, barang siapa yang menjumpai 1 rakaat sholat Jumat bersama imam, berarti ia telah menjumpai sholat Jumat ya. Kalau ini kalau di fikih hadisnya ya. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut sudah menjumpai 1 rakaat bersama imam, sudah eh, apa eh, bacaan basmalahnya pas, segala macam pas ruku kayak gitu. Cuman kedapatan 1 rakaat, nah maka dia tetap menambah 1 rakaat, bukan 4 rakaat ya. Yang kedua, sholat Jumat sah bagi orang yang datang terlambat, sekalipun dia tidak mendengarkan 2 khutbah ya. Itu. Jadi ya kalau misalkan orang tidak mendengarkan 2 khutbah, ketinggalan kayak gitu kan, maka sholat Jumatnya tetap sah. Itu menurut pandangan ulama-ulama yang lain ya. Kayak gitu. Kalau misalkan kita ketinggalan 2 rakaat kayak gitu, imam sedang duduk, nah ulama yang lain selain daripada Imam Abu Hanifah, kita melaksanakan sholat zuhur. Itu ya, kita melaksanakan sholat zuhur itu ya ketika sudah Jumat sudah selesai kayak gitu, dan tapi imam masih duduk. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tidak, ya, ya tetap 2 rakaat sholat Jumat, itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang salah, yang mana di dalam video ini mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya, dan juga ada kata-kata saya yang menyinggung, kurang pantas di video ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, pertanyaan, dan juga apapun itu silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.